Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengadakan konferensi pers terkait paket kebijakan ekonomi dan penerapan PPN 12%. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Satrio Adi dari Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta dalam segmen Warga Bicara. Satrio, pukul berapa konferensi pers digelar dan bagaimana tanggapan warga terkait dengan penerapan PPN 12% yang diumumkan hari ini? Halo Eva, selamat pagi. Betul sekali, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang tadinya 11% sekarang menjadi 12%. Namun tidak semua produk ataupun jasa ini dikenakan PPN sebesar 12%. Ada beberapa produk dan jasa yang masih dikenakan PPN sebesar 11%. Ada juga beberapa produk dan jasa yang bebas PPN atau tidak dikenakan PPN sama sekali. Nah, kemudian terkait dengan penerapan PPN sebesar 12% ini, kira-kira apa saja sih yang perlu kita ketahui? Nah, tentunya yang pertama yang perlu kita ketahui diantaranya adalah PPN sebesar 12% ini akan berlaku mulai sejak 2025 mendatang. Nah, kemudian yang kedua, penerapan PPN sebesar 12% ini diberlakukan atas dasar implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain itu, yang ketiga, penerapan PPN sebesar 12% ini akan berlaku khusus bagi barang-barang mewah. Nah, kemudian kategori apa saja yang dapat disebut atau dikenakan PPN sebesar 12%, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini akan mengumumkannya pada hari ini pada konferensi pers yang akan digelar di kantor Kemenko Perekonomian pukul 10 pagi nanti. Nah, yang kedua adalah barang-barang yang bebas PPN atau yang tidak dikenakan PPN sebesar 12% ataupun 11%. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan pokok yang mayoritas adalah komoditas pangan. Di antaranya ada beras, kemudian daging, kemudian sayur-sayuran, telur, dan juga bahan-bahan pangan lainnya. Yang kedua ini adalah jasa pelayanan publik, di antaranya adalah jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan juga jasa transportasi umum. Yang ketiga ini adalah pemakaian listrik, dan yang keempat ada rusunami atau rumah susun sederhana milik atau rumah sederhana. Nah, beberapa produk ataupun jasa ini tidak dikenakan PPN untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan keberlangsungan sektor-sektor tertentu yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, khususnya masyarakat di menengah ke bawah. Nah, kemudian terkait dengan penerapan PPN sebesar 12% ini, kira-kira apa sih tanggapan masyarakat? Berikut kita simak tanggapan masyarakat. PPN naik itu menurut saya hal yang nggak logis karena akan mempersulit masyarakat. Karena kenapa? Karena dari data yang saya baca dari BPS itu terhitung Agustus 2024 angka yang pengangguran dan bekerja di sektor informal itu masih tinggi banget. Jadi menurut saya dengan adanya kenaikan PPN, daya beli masyarakat itu bukan lagi turun tapi terjun bebas. Atas dasar itu sih saya pengen pemerintah tuh membatalkan lah kenaikan PPN ini. Tanggapannya gini mas, saat PPN naik 15% akan membuat hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat itu kan menjadi lebih mahal. Akibatnya kelompok masyarakat menengah ke bawah ya daya belinya akan semakin turun mas. Jadi efek dominonya mungkin untuk pengusaha-pengusaha yang jual barangnya untuk segmen menengah dan menengah ke bawah ya akan lebih sulit. Gitu sih mas. Harapannya ya semoga jangan naik lah. Tetap di 11%. Tapi sih dengar-dengar katanya ini ya mas, hanya untuk barang mewah. Semoga aja ya tidak memberikan untuk segmen menengah dan menengah. Gitu sih. Yaitu tadi tanggapan masyarakat terkait dengan penerapan PPN sebesar 12% ini. Dan terkait dengan barang-barang ataupun jasa apa saja yang dikategorikan sebagai barang mewah dan akan dikenakan pajak sebesar 12%, nanti sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akan mengumumkan kira-kira apa saja barang atau jasa yang dikategorikan sebagai barang mewah
dan dikenakan pajak sebesar 12%. Terus demikian, Eva. Baik. Terima kasih Satrio Adi untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.